Yes, assalamualaikum pemirsa, salam olahraga. Oke, kali ini saya akan membagikan tips untuk kalian semua gimana caranya memilih motor bekas matic ya. Apabila kalian ingin mencari motor matic di internet atau di mana gitu, saya akan membagikan tips mudah untuk mengenali motor itu masih bagus atau tidak, kayak gitu guys. Oke, tips yang pertama yaitu usahakan kalian sudah mencari informasi di internet ya guys. Jadi banyak sekarang di internet itu sudah memberikan suatu wadah untuk kalian apabila ingin mengecek harga sepeda motor bekas. Itu udah banyak banget ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Oke, tips yang kedua yaitu apabila kalian ingin membeli motor di pemakai atau di pemakai rumahan gitu, usahakan jangan COD di tempat yang sepi, usahakan di rumah pemilik motor guys. Jadi supaya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak gitu, jangan di jalan raya, jangan di jalan yang sepi-sepi, usahakan minta di rumahnya sambil ngopi santai kita mengecek kendaraannya. Oke, setelah kalian sudah ketemu dengan pemilik motornya, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu kita harus mengecek surat-suratnya, kelengkapan surat-suratnya, BPKB, STNK, syukur-syukur masih ada fakturnya. Nah, untuk STNK dan BPKB, tips untuk pengecekannya seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan contohnya. Nah, seperti ini, kita cocokkan dulu nama-namanya ya, nama pemilik motornya, amanah, ini juga amanah. Nah, ini harus semuanya sama, berikut juga dengan abjadnya ya, abjadnya juga harus sama, AMA, NAH kayak gitu. Terus alamatnya juga harus sama, RT RW-nya, jangan sampai ada selisih hurufnya atau angkanya, karena nanti waktu untuk pajak atau ganti plat itu bisa repot nanti urusannya ketika di samsat kayak gitu. Kemudian nomor rangka dan nomor mesin kita cocokkan dulu di sini, harus sama persis, nggak ada perbedaannya kayak gitu. Ini nomor rangka, ini nomor mesin, ini nomor rangka, ini nomor mesin. Nah, ketika semuanya sudah lengkap, kita cek juga pajaknya harus jalan. Kalau misalnya pajaknya mati, bisa juga kita negosiasi dengan pemilik motornya. Oke, setelah semuanya lengkap dan sama, sekarang kita cocokkan dengan unitnya ya. Nomor rangkaian dan nomor mesin kita cocokkan dengan unit motornya ini. Untuk nomor rangka motor Vario ini berada di bawah jok ya, di sini. Nah, ini kita cocokkan semua, harus sama persis, nggak ada perbedaan. Dan untuk nomor mesin ada di bagian bawah sini guys. Nah, ini nomor mesinnya juga harus sama dengan STNK, jangan sampai ada perbedaannya salah satu pun. Kemudian warna juga sangat penting, untuk dicocokkan. Apabila unitnya putih, di STNK dan BPKB juga harus putih kayak gitu, jangan sampai berbeda warna. Oke, kemudian yang penting juga adalah di BPKB ini harus ada fakturnya ya. Ini lebih baik lagi karena faktur ini menandakan bahwa motor ini itu sudah terdata di Samsat, terjamin datanya di Samsat, sama di dealer juga dan di Polres. Ini fakturnya itu bentuknya seperti ini. Biasanya ada di paling belakang BPKB. Yoi. Apabila surat-surat sudah lengkap, tips yang keempat yaitu kita baru masuk ke bodi ya. Bodinya ini kita cek satu persatu, jangan terburu-buru. Kemulusannya, lecet-lecetnya ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, ini dari depan sampai belakang ini jangan sampai terlewat ya. Nah, ini selebor depan ini juga yang biasanya lecet-lecet di sini kan. Ini karena ya nubruk-nubruk apa gitu. Oke, nah dari depan sampai belakang tuh jangan sampai ada yang terlewat, harus semuanya diperhatikan, jangan terburu-buru. Kalau penjualnya itu terburu-buru, kalian santai aja ngeceknya satu-satu, karena kan biasanya ada yang penjual terburu-buru ya, harus saksek-saksek, tapi kalian tetap harus santai aja ngecek satu-satu gitu. Kemudian mika lampu ini juga yang harganya itu lumayan mahal ya, jadi kalian juga harus mengecek depan dan belakang.
Nah, mika dan reflektornya ini biasanya harganya lumayan, jadi kalian harus mengeceknya. Ini jangan sampai ada yang pecah. Dan tips selanjutnya, tips yang kelima, yaitu kita perhatikan juga velg ya. Nah, velgnya ini harus masih utuh semuanya, nggak ada peang-peang bekas terkena lubang-lubang kayak gitu loh. Kalau untuk badean bannya sih nggak apa-apa, biasanya emang ada yang tinggi rendah gitu. Tapi kalau untuk velg harus utuh semuanya. Yang belakang bisa kita putar gini. Nah, ini kan nanti bisa terlihat guys. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Ini harus semuanya masih bagus, jangan ada yang peang-peang bekas terkena lubang. Karena nanti untuk reparasinya itu lumayan mahal kalau velg ini. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Oke, setelah dari velg kita masuk lagi tips yang ke-6 guys, yaitu dari shock breaker. Shock breaker ini harus penting sekali kita cek ya, shock breakernya ini bocor atau tidak, terus masih fungsi atau tidak gitu loh. Biasanya kan shock breaker ada yang mati gitu ya, yang depan juga. Yang depan ini kita cek di sini ya, di sini ada kebocoran atau tidak. Apabila di sini ada kebocoran, kita cek juga asnya ini belaret-belaret atau tidak, lecet atau tidak. Kalau asnya ini lecet, kita harus ganti satu set asnya ini. Tapi kalau cuma di sini bocor, kita cuma ganti sealnya aja, cukup murah di sini. Tapi bisa juga kalian pertimbangkan atau kalian nego-nego kayak gitu loh. Jadi harus diperhatikan semua sok-soknya. Oke, ketika shock sudah, kita masuk tips ke-7 guys, yaitu adalah kelistrikan. Nah, kelistrikan ini sangat penting sekali, kita cek juga, jangan terburu-buru, santai aja kita hidupkan. Nah, ini engine checknya harus mati. Kalau engine checknya ini hidup terus, ini ada suatu masalah di full pumpnya. Nah, kemudian kita cek juga bunyi dengungan di bagian bensin ya, seperti kalau misalnya kita hidupkan seperti ini kan ada bunyi gung gitu di bagian bensin, itu harus kita perhatikan juga seperti ini. Nah, ini terdengar nggak? Coba ya saya hidupkan. Nah, itu harus berdengung dan berhenti. Berdengungnya harus berkelanjutan, dan apabila berdengungnya itu gung 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 gitu, full pumpnya ada masalah guys. Jadi kalian juga harus perhatikan ya, seperti itu. Kemudian kelistrikannya ya biasa, sen kanan, sen kiri, bagian depan dan belakang juga harus hidup ya. Kemudian lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat itu harus semuanya fungsi normal, seperti ampere bensin dan speedometer. Apabila ada yang tidak berfungsi, kalian bisa pertimbangkan lagi atau bisa nego dengan pemilik motornya. Oke, apabila ini kelistrikan sudah, kita masuk ke mesin ya guys, dan ini adalah tips ke-8. Yoi, mesin ini kita hidupkan saja. Oh ya, sebelumnya biasanya di handle rem ini switch starternya itu nggak bisa, salah satu ada yang nggak bisa ya. Jadi ini bisa buat starter dan ini juga bisa buat menghidupkan starter, tapi salah satunya itu biasanya ada yang tidak berfungsi. Nah, itu cukup murah, mungkin cuma ganti switch starter di sini ya, itu gampang dan murah. Nah, kita coba hidupkan mesinnya. Nah, biasanya kalau untuk RPM awal itu emang harus tinggi ya, harus tinggi terus kemudian rendah. Nah, itu biasa guys. Nah, apabila waktu dihidupkan pertama kok itu RPM nya langsung rendah, itu berarti ada masalah di sensor throttle body atau sensor airnya. Itu patut kalian pertimbangkan juga. Jadi ini tadi kan ketika saya hidupkan itu RPM nya naik, kemudian langsam seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga kayak gitu. Kemudian usahakan juga ketika mesin dihidupkan seperti ini rodanya tidak berputar ya guys. Ini loh, ini tidak berputar secara kencang kayak gini. Nah, jangan sampai berputar kencang kayak gitu. Soalnya kalau berputar kencang itu berarti perpuli ganda atau kampas gandanya yang di sini itu lembek guys. Jadi dia ngebuka terus sehingga rodanya ini berputar, buanter kayak gini. Nah, kayak gitu.
Tapi ini normal jaya, no minus. Nah ini kalau pelan kayak gini masih aman ya. Kemudian untuk mesin matic itu kalau misalnya hanya bunyi tek 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 tek, tek itu nggak masalah guys. Jadi mungkin cuma di area CVT sini atau roller seperti itu. Jadi gampang lah untuk di servisnya. Tapi kalau bunyinya itu berasal dari dalam sini dan ketika digas itu tambah kencang ya, itu biasanya seker atau apa di dalam sini. Itu patut kalian pertimbangkan atau dinego-nego lagi. Tips yang ke-9 guys, yaitu adalah kita harus mengecek juga senter ban shock sama selebor ini harus semuanya center ya guys. Jadi jangan sampai ada yang ini bannya agak ke kiri atau ke kanan atau selebornya. Kalau selebornya aja sih mudah ya, mungkin cuma dudukannya yang di sana sama di sana. Tapi kalau bannya ini biasanya dari segitiga atau shocknya guys. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu kita juga harus cek kickstarternya ya, bisa berfungsi atau tidak. Ini selahnya ini kita cek aja. Nah kalau selahnya itu kayak gini, nggak bisa balik kayak gini, nggak usah panik guys. Jadi ini tuh cuma karena kering di sini aja, karena nggak pernah dipakai. Jadi ini gampang, di sini dikasih pelumas saja di dalamnya itu. Kalau selahnya itu seperti ini, berarti ini motor ini akinya bagus guys. Jadi pakai starter terus, ininya nggak pernah dipakai. Jadi ini tinggal kembaliin aja, nggak apa-apa, aman. Dan ini fungsi ya. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya kalian bisa test drive atau test ride motornya ini untuk memastikan bahwa motornya ini untuk dikendarai itu nyaman guys. Seperti itu, yoi. Oke, sekian ya tips dan trik untuk memilih motor bekas yang sangat simpel dan mudah. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari motor matic bekas. Dan mungkin selanjutnya akan saya buatkan video untuk memilih motor bekas yang manual atau bebek ya. Oke, sekian videonya, terima kasih, assalamualaikum.